jawaban singkat berdasarkan pengalaman saya membantu dan menerapi dan mengobati orang banyak di luar sana terkait dari sakit akibat gangguan sihir ataupun santet guna-guna pelet yang mengganggu tubuh mereka. Nah, di sini saya akan membagikan semacam tanda ya. 4 tanda kiriman sihir atau santet atau guna-guna pelet itu gagal. 4 tanda kiriman santet guna-guna pelet itu gagal dikirim kepada seseorang ataupun campak. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan ini, saya mengucapkan dulu salam logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang, dan selamat pagi, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Nah teman-teman, dukungan teman-teman terhadap channel YouTube saya ini, Bang Loken ini, dengan cara menekan tombol subscribe di bawah pojok video ada tulisan subscribe. Ya. Terima kasih yang sudah membantu menekannya dan juga menyalakan notifikasi loncengnya. Kemudian memberikan jempol atau like, memberikan komentar, serta mau men-share ataupun membagi-bagi link-link videonya di media sosial teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya. Nah teman-teman semuanya, saya nggak usah banyak-banyak ya tandanya ya. Ini tanda yang mudah saja kalian ketahui. Artinya 4 tanda ini bagi orang yang terkena santet ya, dan dia dibantu diobati, diterapi gitu. Jadi ini adalah 4 ciri tanda bila santet itu gagal kepada seseorang. Nah yang pertama, ini pada umumnya terjadi ya. Yang pertama adalah adanya suara dentuman atau kayak ledakan di atap rumahmu. Buar, begitu. Biasanya ini sore setengah 4 atau jam 3 ya, atau jam 4, ataupun bisa pagi jam 9. Malam juga bisa tapi jarang ya. Nah kalau kita menghadap rumah ya, kita menghadap rumah nih dari jalan, menghadap ke rumah kita, menghadap ke pintu rumah kita, biasanya dentuman ini atau suara ledakan ini ketika dicek tidak ada yang rusak atapnya, dia hanya ada suara buar begitu ya. Kalau kita menghadap rumah, dia sebelah kiri bagian belakang ya, itu biasa suaranya itu sebelah kiri bagian belakang. Itu biasanya santet itu jatuhnya di situ, di bagian sebelah kiri belakang. Itu kalau sore dan malam. Tapi bila pagi itu biasanya di bagian kiri depan. Ya, bagian kiri depan suara ledakannya kayak bom jatuh puar gitu. Ini biasanya teman-teman kalau terdengar bunyi seperti ini, berarti santet itu gagal. Santet kiriman itu gagal karena adanya pelindung di dalam rumah tersebut. Adanya pelindung dalam rumah tersebut. Nah biasanya kalau gagal begini teman-teman, dan terdengar suara ledakan itu santet itu balik ke pengirimnya. Kembali kepada pengirimnya dengan rasa sakit berlipat dari yang dikirimnya tadi. Jadi energinya itu berlipat dia. Yang dikirimkannya tadi itu berlipat dirasakannya sakitnya. Ya, berlipat dia. Itu dia teman-teman. Suara ledakan atau suara seperti pasir jatuh. Begitu. Nah, itu yang pertama, suara ledakan. Yang kedua, adanya hewan-hewan yang mati. Contoh, mati tanpa sebab. Jadi hewan-hewan ini sore ya atau maghrib masuklah ke rumahmu, kayak capung, luwik atau kaki seribu ya.
atau kecoa atau lipan. Nah, kau dapati dia mati tanpa sebab di sekitar rumahmu, di teras ataupun di dalam rumahmu. Ya. Itu namanya juga adalah santet gagal. Jadi adanya hewan-hewan mati di dalam rumahmu ataupun di sekitar rumah, di luar rumahmu. Ya. Jadi hewan-hewan ini menandakan bahwa sihir itu gagal masuk ke dalam rumah tersebut untuk membuat sakit kepada orang yang mau dikirim. Ya. Itu yang kedua, teman-teman. Nah, yang ketiga, mungkin kalian ada yang sudah pernah merasakan ataupun pernah mengalami adanya bercak darah di dalam rumahmu. Bukan darah tikus yang diburu kucing atau darah kucing, bukan. Dan kau pun tidak tahu dari mana asal darah tersebut. Jadi bercak darah ini ada di dalam rumahmu, tetes-tetes darah, ya. Tetes-tetes darah itu ada dalam rumahmu, ataupun tetes darah itu ada di sekitar rumahmu, di teras ataupun di samping rumah. Ya. Ini juga adalah salah satu ciri santet itu gagal. Itu sisa energi namanya, sisa energi setan tadi yang mengganggu dirimu. Jadi mungkin semacam kayak teror lah begitu, teror gagal ya. Nah, jadi itu yang ketiga, teman-teman. Jadi ciri santet gagal itu ya, saya buat 4 ya, baru 3 saya sebutkan. Nggak usah panjang-panjang bla bla bla, yang penting yang mudah kau ketahui dan kau alami ya, dan juga mudah kau cerna dan kau lihat. Yang keempat, nah yang keempat adalah kau semakin sehat. Ya. Tubuhmu, pikiranmu, dan aktivitasmu sehari-hari semakin baik. Sementara dia kebalikannya yang terjadi pada dirinya. Jadi kalau kau sehat, bisa beraktivitas kembali, itu salah satu ciri santet gagal. Ya. Nah, teman-teman, 4 ciri ini adalah dasarnya santet itu mengalami kegagalan ketika dikirimkan kepada seseorang. Jadi semoga yang 4 ini, poin ini, ciri tanda santet gagal itu dapat kalian maknai. Ya. Jadi kalian jangan takut lagi. Kata Bang Lu, oh kalau suara dentuman di rumah berarti sihirnya balik gitu. Tapi bukan berarti kau harus tidak waspada, kau harus lebih waspada. Berarti orang sihir itu masih aktif bekerja mengirimi dirimu gitu loh. Ya, jangan kau diam, tetap kau waspada. Itulah teman-teman 4 ciri tanda santet gagal pada seseorang. Saya berikan dulu teman-teman ya. Saya membuat minyak versi 6. Jadi minyak versi 6 ini adalah sebagai pelindung dan menghancurkan santet atau sihir yang ada di permukaan tubuh. Ya, santet yang mengganggu tubuh dan juga santet yang mengganggu rumahmu dan halaman usaha atau toko. Jadi minyak versi 6 ini khusus saya buat untuk melindungimu, membersihkan dan menghancurkan santet atau sihir yang ada pada permukaan tubuhmu. Santet yang membuat badan pugal-pugal, ngilu, pundakmu tegang, belikatmu sakit, kemudian ada bengkak tiba-tiba pada tubuhmu, gatal-gatal ataupun jerawat pada wajahmu akibat sihir atau kudis ya. Gunakan minyak versi 6 ini untuk membersihkannya, dioles saja. Dan juga minyak versi 6 ini untuk membersihkan sihir yang ada di dalam rumahmu, dipercikkan ya, dengan air dan garam dan minyak versi 6 ini. Membersihkan juga sihir yang ditanam, yang ditabur, yang disiram di halaman rumahmu sehingga rumahmu jadi hawanya panas. Gunakan ini, siramkan ke halaman rumahmu dan sekitar rumahmu, maka sihir itu akan hancur dan setan itu akan, atau penyakit itu akan kembali kepada pengirimnya.
Demikian halnya juga untuk toko dan usahamu yang sepi akibat terkena teluh atau sihir. Gunakan juga ini untuk membersihkannya. Siramkan. Jadi kalau ada yang berminat untuk memiliki dan mengorder minyak versi 6 ini, silakan chat saja di samping judul ada nomor WhatsApp admin di situ. Chat aja di situ ya. Kalau kau tertarik mengordernya, chat aja di nomor WhatsApp admin itu. Kalau kau mau memilikinya. Itu iklannya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya dan mau membantu membesarkannya, jangan lupa tolong bantu tekan tombol subscribe di bawah pojok video, nyalakan loncengnya, tekan like atau jempol, memberikan komentar serta membagi-bagikan videonya. Dan kalau kalian merasa video ini memiliki manfaat, ada pengetahuan kalian dapat di situ, silakan kalau ada yang mau mengucapkan terima kasih atas video ini. Di bawah video ada tulisan terima kasih. Ya, kalau ada yang mengucapkan terima kasih atau super thanks atas video ini, kalian rasa ada manfaatnya untuk kalian. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. Sehat selalu. I love you.